Pernahkah Anda benar-benar menghitung ini di atas kertas? Anda mengambil KPR 500 juta rupiah, cicilan terasa ringan 3,9 juta rupiah per bulan selama 3 tahun pertama, hidup terasa aman, bahkan sempat merasa pintar karena dapat bunga promo. Lalu tepat di bulan ke-37, tanpa aba-aba panjang, auto debit melonjak jadi 5,9 juta rupiah. Kenaikannya lebih dari 50% dalam satu malam. Sementara gaji Anda mungkin naik rata-rata 5% setahun, itu pun sudah tergerus inflasi kebutuhan pokok. Disinilah banyak keluarga kaget. Bukan karena tidak mampu bekerja, tapi karena tidak pernah menghitung skenario terburuknya. Inilah pembunuh diam-diam kelas menengah, jebakan bunga floating KPR yang mengubah rumah impian menjadi liabilitas penyedot cash flow. Selamat datang di Aset Bernilai, channel yang membahas finansial dengan bahasa sederhana, praktis, dan berbasis simulasi angka. Di sini kita tidak menjual motivasi kosong, kita pakai hitungan real. Kali ini kita akan membedah jebakan bunga floating KPR dan bagaimana menyiapkan mental serta dana sebelum masa fixed rate berakhir. Sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan pembahasan yang bisa menyelamatkan arus kas keluarga Anda. Banyak orang berpikir begini, yang penting sanggup bayar DP dan cicilan awal, berarti aman. Logika ini terdengar masuk akal, tapi sebenarnya setengah matang. Bank memang sengaja membuat 3 tahun pertama terasa ringan, agar keputusan terasa nyaman. Padahal KPR itu kontrak jangka panjang, bisa 10-20 tahun. Kalau kita hanya menghitung 3 tahun pertama tanpa melihat 12 tahun berikutnya, itu seperti menilai maraton dari 100 meter pertama. Masalah berikutnya adalah kesalahan definisi antara aset dan liabilitas. Rumah yang masih dicicil dan setiap bulan menggerus 30-40% penghasilan tanpa menghasilkan pemasukan tambahan, secara arus kas itu adalah beban. Ia belum produktif. Ia belum memberi Anda uang masuk. Jadi ketika bunga floating aktif dan cicilan melonjak, yang tertekan bukan hanya angka di rekening, tapi stabilitas psikologis keluarga. Bayangkan skenario keluarga sandwich generation, penghasilan digabung suami istri mungkin 10-12 juta rupiah. Cicilan awal 3,9 juta rupiah masih terasa masuk akal. Tapi ketika berubah menjadi 5,9 juta rupiah, selisih 2 juta rupiah itu bukan angka kecil. Itu bisa setara biaya sekolah anak, belanja bulanan, atau kiriman orang tua. Satu kenaikan ini saja cukup membuat neraca bulanan berubah dari surplus tipis menjadi defisit rutin. Ketika defisit terjadi terus-menerus, orang tidak langsung jual rumah. Biasanya mereka menambal, gesek kartu kredit, ambil pay later, bahkan pinjaman online. Tujuannya cuma satu, menjaga gaya hidup tetap sama. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah menumpuk liabilitas baru untuk menutup liabilitas lama. Lingkaran ini pelan-pelan menggerus kesehatan finansial tanpa terasa di awal. Jadi, sebelum kita masuk ke hitungan teknis dan simulasi detailnya, Anda perlu sadar satu hal penting. Fixed rate itu bukan hadiah, itu masa transisi. Itu waktu yang diberikan untuk bersiap, bukan untuk terlena. Kalau Anda tidak menyiapkan strategi sejak bulan pertama, bulan ke-37 bisa menjadi titik balik yang menyakitkan. Di bagian berikutnya, kita akan bongkar dengan angka, kenapa cicilan terasa tidak memotong utang secara signifikan, dan kenapa sisa pokoknya seperti jalan di tempat. Sekarang kita masuk ke dapur hitungannya. Banyak orang merasa sudah mencicil bertahun-tahun, tapi heran, kenapa sisa pokok utangnya seperti tidak banyak berubah. Disinilah kita perlu memahami satu istilah penting, sistem bunga anuitas. Ini bukan teori rumit, tapi cara bank menyusun arus pembayaran agar mereka aman duluan. Mari kita bedah pelan-pelan dengan angka konkret, supaya tidak ada asumsi kosong. Contohnya tadi, KPR 500 juta rupiah, tenor 15 tahun, bunga fix 5% selama 3 tahun pertama. Cicilan per bulan sekitar 3,9 juta rupiah. Banyak orang berpikir dari 3,9 juta rupiah itu sebagian besar pasti memotong harga rumah.
Secara logika awam, masuk akal. Tapi dalam sistem anuitas, komposisinya berbeda. Di tahun-tahun awal, porsi bunga jauh lebih besar dibanding porsi pokok. Mari kita sederhanakan. Di bulan pertama, bunga dihitung dari seluruh pokok 500 juta rupiah. 5% per tahun berarti sekitar 25 juta rupiah per tahun, atau kurang lebih 2 juta rupiah per bulan hanya untuk bunga. Dari cicilan 3,9 juta rupiah, sekitar 2 juta rupiah habis untuk bunga, sisanya baru menggerus pokok. Jadi, pokoknya mungkin hanya turun sekitar 1,9 juta rupiah di bulan pertama. Masalahnya, pola ini berulang setiap bulan. Memang pokok perlahan turun, tapi di 3 tahun pertama penurunannya tidak agresif. Total setoran Anda selama 36 bulan adalah sekitar 140 juta rupiah. Kedengarannya besar, namun ketika dicek sisa pokoknya masih berkisar di angka 430 juta rupiah. Artinya dari 140 juta rupiah yang Anda bayarkan, sebagian besar adalah margin laba bank, bukan benar-benar memindahkan kepemilikan aset ke Anda. Lalu masuklah fase yang jarang dihitung orang, bunga floating. Misalnya setelah masa fix selesai, bunga berubah menjadi 13%. Angka 13% ini tidak dihitung dari 500 juta lagi, tapi dari sisa pokok sekitar 430 juta rupiah. Tetap saja nominalnya besar. 13% dari 430 juta rupiah berarti sekitar 55 juta rupiah per tahun atau lebih dari 4,5 juta rupiah per bulan hanya untuk bunga. Ketika bunga per bulan saja sudah mendekati 4,5 juta rupiah, wajar kalau cicilan total melonjak ke kisaran 5,9 juta rupiah. Disinilah banyak orang kaget. Selisih hampir 2 juta rupiah per bulan itu bukan karena bank tiba-tiba jahat. Itu murni efek matematika dari sisa pokok yang masih besar dan bunga yang naik drastis. Sistemnya konsisten, hanya saja jarang dijelaskan secara gamblang di awal. Jadi kalau kita tarik garis besar, 3 tahun pertama bukan fase memperkaya diri lewat kepemilikan rumah, tapi fase membayar mahal biaya penggunaan uang bank. Ketika Anda tidak sadar bahwa pokok masih tinggi, Anda akan menganggap posisi sudah aman. Padahal begitu floating aktif, beban dihitung dari angka besar yang masih tersisa. Di bagian berikutnya kita akan bandingkan 2 tipe nasabah yang pasrah mengikuti arus versus yang sejak awal menyusun strategi. Sekarang mari kita buat 2 skenario yang realistis, bukan teori di atas kertas. Kita pakai angka yang sama, KPR 500 juta rupiah, cicilan awal 3,9 juta rupiah, dan potensi floating menjadi 5,9 juta rupiah. Di sini saya ingin Anda membayangkan 2 tipe orang dengan kondisi penghasilan mirip, tapi keputusan berbeda. Dari sinilah terlihat bahwa masalah KPR bukan cuma soal bunga, tapi soal perilaku dan disiplin. Opsi A, kita sebut saja si pasrah. 3 tahun pertama terasa ringan. Karena merasa cicilan hanya 3,9 juta rupiah, ia melihat ada sisa uang setiap bulan. Sisa ini tidak diperlakukan sebagai ruang aman, tapi dianggap ruang belanja. Mulai upgrade gaya hidup, ambil cicilan mobil 2,5 juta rupiah per bulan, tambah gadget baru, liburan kredit, secara kasat mata hidupnya naik kelas. Padahal, ia sedang menambah beban tetap di neraca bulanannya. Ketika bulan ke-37 datang dan cicilan rumah naik jadi 5,9 juta rupiah, struktur cash flow langsung goyah. Tambahan 2 juta rupiah per bulan itu tidak punya bantalan. Total kewajiban tetap bisa tembus 8 sampai 9 juta rupiah per bulan. Jika penghasilan gabungan 12 juta rupiah, ruang geraknya tinggal sedikit sekali. Begitu ada biaya tak terduga, dana darurat terkuras. Defisit mulai rutin, stres meningkat, fokus kerja terganggu. Dalam kondisi tertekan, keputusan finansial jarang rasional. Si pasrah mungkin menutup selisih dengan kartu kredit atau pinjaman cepat cair. Tujuannya cuma bertahan. Namun, setiap utang baru berarti cicilan baru. Rumah yang awalnya ingin diamankan justru terancam karena rasio utang terhadap penghasilan makin berat.
Ini contoh bagaimana satu kenaikan bunga memicu efek domino ke seluruh sistem keuangan keluarga. Sekarang kita lihat opsi B, si perencana. Dari bulan pertama KPR cair, ia sudah mengasumsikan cicilannya bukan 3,9 juta rupiah, tapi 5,9 juta rupiah. Artinya, secara mental ia tidak pernah menganggap 2 juta rupiah selisih itu sebagai uang bebas. Setiap bulan setelah membayar ke bank 3,9 juta rupiah, ia langsung memindahkan 2 juta rupiah ke rekening terpisah atau instrumen khusus, bukan sisa, tapi kewajiban pada dirinya sendiri. Selama 36 bulan masa fix, ia konsisten menyisihkan 2 juta rupiah. Total yang terkumpul menjadi 72 juta rupiah, belum termasuk hasil pengembangannya. Ketika floating benar-benar aktif dan cicilan naik jadi 5,9 juta rupiah, ia tidak kaget karena sejak awal ia sudah melatih cash flow seolah membayar sebesar itu. Tidak ada perubahan gaya hidup mendadak, tidak ada kepanikan. Perbedaannya terlihat sederhana, hanya soal memindahkan 2 juta rupiah per bulan. Tapi secara psikologis dan matematis dampaknya besar. Opsi A bereaksi di akhir ketika tekanan sudah datang. Opsi B menyiapkan bantalan sejak awal sebelum tekanan muncul. Mengalahkan sistem perbankan bukan soal melawan bunga, tapi mengatur perilaku dan arus kas lebih disiplin daripada skema yang ditawarkan bank. Di bagian berikutnya, kita akan hitung jika 2 juta rupiah itu diolah sebagai aset produktif, seberapa kuat ia menjadi senjata finansial. Sekarang pertanyaannya, 2 juta rupiah per bulan yang disisihkan oleh si perencana tadi sebenarnya bisa jadi apa? Kalau hanya ditaruh di tabungan biasa, seringkali habis tergerus biaya admin dan godaan tarik tunai, jadi kita perlu memindahkannya ke instrumen yang relatif stabil, liquid, dan tetap memberi imbal hasil. Contohnya, reksadana pasar uang atau deposito bank digital, dengan rata-rata imbal hasil sekitar 5% per tahun. Fokusnya bukan cari untung besar, tapi menjaga daya beli dan membangun bantalan. Mari kita hitung sederhana. Setoran rutin 2 juta rupiah per bulan selama 36 bulan berarti total pokok terkumpul 72 juta rupiah. Kalau rata-rata imbal hasilnya 5% per tahun dan hasilnya diakumulasi, dalam 3 tahun, nilainya bisa tumbuh menjadi sekitar 76 sampai 77 juta rupiah bersih. Angka ini bukan hasil spekulasi tinggi, tapi hasil disiplin dan waktu. Di sini Anda mulai melihat kekuatan compound interest bekerja pelan tapi pasti. Yang menarik bukan hanya angka 77 juta rupiah itu, tapi efek psikologisnya. Anda tahu bahwa jika sesuatu terjadi, Anda punya amunisi. Ketika floating aktif dan cicilan naik 2 juta rupiah, Anda tidak merasa seperti diserang dari belakang, karena selama ini Anda sudah membiasakan arus kas keluar sebesar itu. Jadi secara perilaku, tidak ada kejutan drastis yang memaksa Anda mengubah gaya hidup secara mendadak. Sekarang kita bicara opportunity cost. Kalau 2 juta rupiah itu tidak disisihkan dan dibiarkan habis untuk konsumsi, lalu saat floating datang, Anda benar-benar membayar tambahan 2 juta rupiah selama sisa tenor, misalnya 12 tahun, berarti ada sekitar 288 juta rupiah arus kas keluar tambahan. Itu uang yang sepenuhnya menjadi biaya bunga, bukan membangun nilai aset Anda. Sebaliknya, ketika 72 juta rupiah sudah terkumpul di 3 tahun pertama dan sempat berkembang, Anda memegang kendali. Uang ini bisa dipakai sebagai tameng, bisa juga dipakai sebagai senjata. Disinilah perbedaan antara orang yang sekadar membayar cicilan versus orang yang mengelola struktur utangnya. Satu mengikuti skema bank, satu lagi mempersiapkan manuver sebelum aturan berubah. Banyak orang meremehkan angka 2 juta rupiah. Padahal, dalam konteks jangka panjang, 2 juta rupiah dikali waktu bisa menjadi ratusan juta. Konsep ini sederhana, setiap rupiah yang tidak Anda kelola akan dikelola oleh sistem untuk keuntungan pihak lain. Ketika Anda menaruhnya di instrumen produktif, walau konservatif,
Anda sedang memindahkan posisi dari sekadar pembayar bunga menjadi pemilik aset finansial. Jadi, inti dari fase 3 tahun fixed rate itu bukan menikmati cicilan murah, tapi membangun fondasi. Dengan dana sekitar 77 juta rupiah di tangan sebelum floating aktif, Anda punya opsi strategis yang tidak dimiliki oleh si pasrah. Di bagian berikutnya, kita akan bahas manuver paling kuat, bagaimana menggunakan dana itu untuk menyuntik pokok utang dan menekan efek bunga majemuk dari arah yang berbeda. Sekarang, kita masuk ke manuver yang jarang dibahas detail oleh marketing bank, yaitu pelunasan sebagian pokok atau extra payment. Kita pakai angka yang sudah kita bangun tadi. Setelah 3 tahun, sisa pokok sekitar 430 juta rupiah. Di tangan Anda sudah ada kurang lebih 77 juta rupiah hasil disiplin menyisihkan 2 juta rupiah per bulan. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau uang ini tidak dibiarkan diam, tapi langsung digunakan untuk menyerang pokok utang? Strateginya sederhana tapi butuh keberanian. Tepat sebelum masa fix berakhir, Anda ajukan pelunasan sebagian pokok sebesar 77 juta rupiah. Memang biasanya ada penalti, misalnya 1-2% dari nominal yang dibayarkan. Katakanlah, penalti 2%, berarti sekitar 1,5 juta rupiah. Secara kas, Anda keluar sekitar 78-79 juta rupiah. Banyak orang berhenti di sini karena melihat ada biaya. Padahal yang perlu dilihat adalah dampak jangka panjangnya. Begitu 77 juta rupiah masuk untuk memotong pokok, sisa utang Anda turun drastis dari 430 juta rupiah menjadi sekitar 353 juta rupiah. Ini perubahan besar. Ingat, bunga floating 13% nanti dihitung dari sisa pokok terakhir. Artinya basis perhitungannya bukan lagi 430 juta rupiah, tapi 353 juta rupiah. Kita baru saja mengecilkan medan perang sebelum pertempuran dimulai. Mari kita hitung kasar. 13% dari 430 juta rupiah sekitar 55 juta rupiah per tahun, tapi 13% dari 353 juta rupiah sekitar 45-46 juta rupiah per tahun. Selisihnya hampir 9 juta rupiah per tahun hanya dari efek penurunan pokok. Dibagi 12 bulan, ada penghematan sekitar 700-800 ribu rupiah per bulan hanya dari langkah suntik pokok ini. Dengan struktur baru itu, cicilan yang tadinya melonjak ke 5,9 juta rupiah bisa ditekan kembali ke kisaran 4,8 juta rupiah tergantung sisa tenor dan kebijakan bank. Artinya kenaikan yang semula hampir 2 juta rupiah kini jauh lebih terkendali. Arus kas keluarga tidak lagi tercekik drastis. Anda tidak perlu memangkas kebutuhan pokok secara ekstrim hanya untuk bertahan. Inilah cara menghancurkan efek bunga majemuk dari arah sebaliknya. Biasanya bunga majemuk bekerja menguntungkan bank karena dihitung dari pokok besar dalam waktu panjang. Ketika Anda menyuntik pokok lebih awal, Anda memotong ekor panjang bunga tersebut. Setiap rupiah yang Anda bayarkan di depan mengurangi beban bunga bertahun-tahun ke depan. Secara matematis, ini sering jauh lebih efisien daripada sekedar menabung biasa sambil membiarkan utang tetap besar. Jadi pelunasan sebagian pokok bukan soal terlihat cepat lunas, tapi soal mengatur ulang struktur permainan. Anda menggeser posisi dari reaktif menjadi ofensif. Namun sebelum memutuskan langkah ini, ada satu godaan lain yang sering muncul ketika floating naik, yaitu saran untuk take over ke bank lain. Apakah itu solusi cerdas atau hanya ilusi penyelamatan? Kita bahas dengan kalkulator di bagian berikutnya. Sekarang kita bahas opsi yang sering terdengar heroik. Kalau bunga floating naik, pindah saja ke bank lain yang lagi promo, istilahnya take over KPR. Di permukaan ini terdengar seperti solusi cerdas. Bank baru menawarkan bunga fix rendah lagi, cicilan terlihat turun, marketingnya meyakinkan. Tapi sebelum ikut pindah kapal, kita wajib taruh kalkulator di meja dan hitung semua biaya yang muncul di depan. Takeover bukan sekadar memindahkan angka utang.
Prosesnya dianggap sebagai kredit baru. Artinya ada appraisal ulang untuk menilai rumah Anda, ada biaya provisi biasanya sekitar 1% dari sisa pokok, ada biaya administrasi, notaris, pengikatan hak tanggungan, balik nama, sampai asuransi jiwa dan kebakaran yang harus diperbarui. Semua ini bukan dibayar dengan doa, tapi dengan uang tunai. Kita pakai contoh sederhana. Sisa pokok Anda 400 juta rupiah, provisi 1% saja sudah 4 juta rupiah. Tambah appraisal bisa 1-2 juta rupiah. Notaris dan hak tanggungan bisa 8-12 juta rupiah tergantung daerah. Asuransi baru bisa beberapa juta lagi. Totalnya mudah sekali menyentuh 20-30 juta rupiah uang cash yang harus keluar di awal. Ini belum termasuk penalti pelunasan dipercepat dari bank lama jika masih ada. Sekarang pertanyaannya, apakah penghematan cicilan dari bank baru cukup besar untuk menutup biaya 20-30 juta rupiah itu? Kalau selisih cicilan hanya turun 500.000 sampai 1 juta rupiah per bulan, Anda butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk balik modal biaya pindah. Dan selama itu Anda tetap terikat tenor panjang. Banyak orang tidak menghitung titik impas ini, mereka hanya melihat angka cicilan yang terlihat lebih kecil di brosur. Masalah berikutnya, dari mana uang 20-30 juta rupiah itu diambil? Kalau memang sudah punya dana tunai dan struktur keuangan sehat, take over bisa jadi salah satu strategi. Tapi, jika uang itu didapat dari pinjaman baru, kartu kredit, atau bahkan menambah utang pribadi, maka sebenarnya Anda sedang menciptakan liabilitas baru untuk menyelamatkan liabilitas lama. Secara struktur, ini hanya memindahkan tekanan, bukan mengurangi risiko. Ada juga faktor non-angka yang sering diabaikan, waktu dan energi. Proses administrasi takeover bisa memakan waktu, dokumen harus lengkap, survei ulang, tanda tangan berkali-kali. Jika kondisi keuangan Anda sudah tertekan karena floating, proses ini bisa menambah stres. Jadi keputusan takeover seharusnya bukan reaksi panik, tapi hasil analisis rasional dengan perbandingan total biaya dan total manfaat yang jelas. Intinya, takeover bukan solusi ajaib. Ia bisa efektif dalam kondisi tertentu, tapi bisa juga menjadi jebakan biaya tersembunyi jika dilakukan tanpa perhitungan matang. Sebelum memilih pindah bank, pastikan Anda sudah menghitung total cash out di awal dan waktu yang dibutuhkan untuk impas. Di bagian terakhir, kita akan rangkum langkah taktis yang bisa langsung Anda lakukan hari ini untuk mengamankan arus kas sebelum floating benar-benar menghantam. Sekarang, kita tutup dengan langkah yang bisa langsung Anda eksekusi, bukan teori panjang. Kemerdekaan finansial dalam konteks KPR bukan soal cepat lunas atau terlihat kaya, tapi soal menjaga arus kas tetap sehat selama belasan tahun. Rumah harus menjadi aset yang nilainya naik seiring waktu, bukan kuburan finansial yang setiap bulan menguras tenaga dan pikiran. Semua dimulai dari kesadaran membaca kontrak dan memahami timeline Anda sendiri. Langkah pertama, buka laci atau file digital Anda, cari surat perjanjian kredit. Jangan cuma tahu besar cicilan, tapi tandai dengan stabilo kapan tepatnya masa fixed rate berakhir. Catat bulan dan tahunnya. Hitung mundur dari hari ini. Kalau ternyata tinggal 2 tahun lagi atau bahkan 1 tahun lagi, berarti waktu persiapan Anda terbatas. Tanpa tanggal yang jelas, Anda sedang berjalan tanpa peta. Langkah kedua, siapkan bantalan dana floating secara otomatis. Jangan mengandalkan niat. Atur auto debit di tanggal gajian untuk langsung memindahkan selisih potensi kenaikan cicilan ke instrumen seperti RDPU, deposito digital, atau SBN retail saat tersedia. Anggap itu cicilan versi Anda sendiri. Dengan cara ini, Anda melatih cash flow sejak sekarang dan membangun amunisi sebelum bunga berubah. Disiplin sistem lebih kuat daripada disiplin mood. Langkah ketiga, rapikan seluruh pengeluaran dan bekukan niat menambah cicilan konsumtif baru. Jika Anda tahu 2 atau 3 tahun lagi cicilan berpotensi naik 2 juta rupiah, maka mengambil kredit mobil baru atau pay later besar adalah keputusan yang berisiko.
Setiap tambahan kewajiban tetap mempersempit ruang gerak saat floating aktif. Fokus dulu mengamankan fondasi sebelum memperluas gaya hidup. Selain itu, evaluasi rasio utang terhadap penghasilan Anda. Idealnya total cicilan tidak melebihi batas aman dari penghasilan bulanan. Jika setelah simulasi floating angka itu terlalu tinggi, berarti Anda perlu strategi tambahan, entah meningkatkan penghasilan, melakukan pelunasan sebagian pokok, atau menyiapkan skenario cadangan. Angka tidak pernah bohong, yang sering keliru adalah kita yang enggan melihatnya. Ingat, bank menjalankan sistem yang konsisten dan berbasis matematika. Tidak ada yang personal. Kalau kita tidak membalas dengan perhitungan yang sama disiplin, kita mudah terjebak dalam ilusi cicilan murah. Masa fixed rate adalah waktu persiapan. Floating bukan kejutan bagi yang sudah membaca polanya sejak awal. Semua kembali ke keputusan kecil yang dilakukan rutin setiap bulan. Sekarang, saya ingin tahu posisi Anda. Apakah KPR Anda masih jauh dari masa floating dan sudah mulai menyiapkan amunisi, atau justru sudah mendekati dan mulai terasa tegang tiap lihat tanggal auto-debit? Tulis di kolom komentar supaya kita bisa diskusi dengan angka, bukan dengan panik. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di channel Aset Bernilai.